Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-224 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas." Dan janganlah kalian jadikan nama Allah sebagai penghalang kalian bersumpah untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan memperbaiki urusan manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini membahas tentang, yaitu janganlah sumpah kita dengan menyebut nama Allah menjadi penghalang bagi kita untuk berbuat kebaikan. Jangan beralasan saya telah bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk meninggalkan kebaikan. Ya. Jadi kita dilarang menjadikan nama Allah yang kita sebut di dalam sumpah untuk menghalangi kita berbuat kebaikan. Kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wal maqsudu minal yamini wal qasami, dan yang dimaksud dengan al-yamin wal qasam sama artinya sumpah. Al-yamin atau al-qasam itu maknanya satu, sumpah. Yang dimaksud dengan sumpah adalah ta'zimul muqsami bihi wa ta'kidul muqsami alaihi, mengagungkan yang kita bersumpah dengannya, yaitu menyebut nama Allah, dan menekankan isi sumpahnya. Apa yang jadi isi sumpah kita? Ya, jadi maksud dari sumpah itu untuk mengagungkan nama yang kita sebut sebagai sumpah dan untuk menekankan isi sumpahnya. Contoh, ketika kita bersumpah, wallahi, demi Allah, aku akan selalu berpuasa Ramadan, kecuali apabila ada halangan misalnya.
Al-muqsamu bihi adalah Allah, nama yang kita jadikan sebagai sumpah. Nah, dengan kita bersumpah wallahi, maka kita telah mengagungkan nama Allah. Lalu apa isi sumpah kita? Aku akan senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Itu isi sumpah, itu al-muqsamu alaih. Ya. Jadi yang dimaksud dari sumpah itu mengagungkan Allah, nama yang kita sebut di dalam sumpah kita, dan menekankan pentingnya isi sumpah kita. Puasa Ramadan ini adalah hal yang sangat penting, ibadah yang agung. Atau yang lainnya, demi Allah saya akan bersedekah setiap bulannya misalkan. Ya, al-muqsamu bihi nama Allah, wallahi. Al-muqsamu alaih isi sumpahnya apa? Bersedekah setiap bulan. Wa kana Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala qad amara bihifdzil aiman, sungguh telah memerintahkan untuk menjaga sumpah. Allah telah memerintahkan untuk menjaga sumpah. Apa maksudnya? Mempertahankan sumpah. Jadi sumpah ini benar-benar harus dilaksanakan dan dijaga. Itu secara asalnya. Wa kana muqtada dzalika, dan konsekuensi dari hal tersebut hifdzaha fi kulli syai'in, adalah menjaganya dari segala sesuatu. Nah, ini ibu-ibu yang mungkin ikut pelajaran bahasa Arab, nahwu, pas dengan pelajaran kita kemarin ya, karena itu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Wa kana muqtada dzalika, muqtada konsekuensi itu marfu sebagai isim kana, tanda rofaknya dengan dhammah muqaddarah karena isim maksur. Sehingga kita membaca hifdzaha itu sebagai khabarnya nasab. Wa kana dzalika aw kana muqtada dzalika hifdzaha fi kulli syai'. Nah, konsekuensi dari menjaga sumpah itu ya menjaganya dari segala sesuatu. Dijaga sumpah ini jangan sampai dilanggar. Nah ini. La walakin Allah Ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala istatsna min dzalik, mengecualikan dari yang demikian itu. Perhatikan, hukum asal sumpah itu harus dijaga, harus dijalankan, tidak boleh dilanggar. Itu hukum apa? Asal. Karena tujuan sumpah tadi mengagungkan nama Allah yang kita jadikan sebagai sumpah wallahi, dan menekankan isi sumpahnya. Apa artinya kita bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi kalau isi sumpahnya kita langgar? Nah, ini secara asal, tetapi Allah memberikan pengecualian. Apa itu? Idza kanal birru bil yamin, apabila menjalankan sumpah, wa yatadammanu tarka ma huwa ahabbu ilaih, itu mengandung konsekuensi meninggalkan apa yang lebih dicintai. Fanaha ibadahu, maka Allah melarang hamba-hambanya an yaj'alu, untuk menjadikan aimanahum, sumpah mereka, urdatan, sebagai urdah ay mani'atan, penghalang, wahailatan, batas, an yabarru, untuk berbuat baik, an yaf'alu khairan, untuk melakukan kebaikan, au yattaqu syarran, atau mencegah dari keburukan, au yuslihu bainan nas, atau memperbaiki manusia. Taib.
Ya, hukum asal sumpah harus dijaga, tidak boleh dilanggar. Karena kita telah menjadikan nama Allah sebagai jaminan kita menunaikan isi sumpah tersebut. Tetapi Allah memberikan pengecualian. Apa itu? Kalau ternyata tatkala kita menjalankan dan menjaga sumpah, justru kita akan meninggalkan hal yang lebih baik, maka justru kita dilarang untuk mempertahankan sumpah tersebut. Nanti akan ada perinciannya, namun kita sebutkan contoh yang nyata. Ada seseorang emosi, seseorang marah kepada anaknya misalkan, lalu dia bersumpah, wallahi, demi Allah, aku tidak akan ngasih anakku makan lagi selamanya. Perhatikan, sudah menyebut nama Allah, berarti dia telah mengagungkan Allah. Tetapi isi sumpahnya apa? Tidak akan memberi makan anaknya selamanya. Nah, dengan bersumpah seperti itu, kalau sumpah ini dipertahankan, maka akan banyak keburukan yang terjadi. Maka dari itu, langgar sumpahmu, bayar kafarat demi hal yang lebih baik. Justru kita dilarang untuk mempertahankan sumpah. Nah, itu makna dari firman Allah, janganlah kalian wala taj'alullaha urdatan liaimanikum an tabarru. Jangan kalian jadikan sumpah kalian ini penghalang untuk kalian berbuat baik. Ya. Jadi sumpah-sumpah yang sudah terucap yang itu mengandung keburukan, namanya orang, apalagi tadi kita sampaikan emosi, marah, tapi dia sudah menyebut nama Allah, wallahi, dan itu sudah dicatat, dan itu sudah dianggap sebagai sumpah yang kalau dijaga maka dia tidak perlu membayar kafarat, denda. Tapi kalau dibatalkan, dilanggar, dia harus membayar denda. Ya, kalau sumpah itu tidak dilanggar, memang tidak harus membayar denda, tetapi banyak keburukan yang terjadi. Anaknya mungkin akan mati, nggak dikasih makan sama orang tuanya. Tapi kalau dia ngasih makan anaknya, mungkin anaknya akan mendapatkan kebaikan. Tetapi dia telah melanggar sumpah, maka harus membayar kafarah. Itu contoh yang ekstrim gitu ya. Nanti akan dicontohkan hal-hal yang lebih rinci lagi. Nah, perhatikan. Faman halafa ala tarki wajibin, maka barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban, wajaba hinthuhu, maka wajib untuk melanggarnya. Na'udzubillah min dzalik, mungkin ada orang yang kalap lalu bersumpah, demi Allah wallahi lan usalliyah. Ini bukan sumpah saya loh ya, ini contoh. Demi Allah aku tidak akan sholat 5 waktu misalnya. Maka siapa yang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban, wajib untuk dilanggar. Jadi sumpahnya harus dilanggar. Dan konsekuensi dari melanggar sumpah itu membayar kafarah. Wa haruma iqamatuhu ala yaminihi, dan haram meneruskan sumpahnya. Haram iqamatuhu, ya menegakkan atau menjalankan sumpah tersebut. Ya. Meskipun sudah terlanjur diucapkan dan dicatat sebagai sumpah, tapi haram untuk dipertahankan, harus dilanggar. Wa man halafa ala tarki mustahabbin, nah ini, dan barang siapa bersumpah untuk meninggalkan amalan mustahab. Apa mustahab? Sunnah, ya, tidak wajib. Mustahab itu yang disukai secara bahasa, lafadz yang disukai, yang dianjurkan. Namun yang dimaksud dalam istilah syariat kita ya sunnah, tidak sampai wajib. Barang siapa yang bersumpah meninggalkan
amalan sunnah, ustuhibba lahu, dianjurkan baginya al-hintsu, untuk melanggarnya. Kalau sumpahnya itu meninggalkan yang wajib, maka wajib untuk dilanggar. Tapi kalau sumpahnya itu meninggalkan yang sunnah, maka sunnahnya dilanggar, dianjurkan untuk dilanggar. Contoh, ada orang bersumpah, demi Allah aku tidak akan sholat malam selamanya. Sudah terucap, maka dianjurkan baginya untuk melanggar sumpah tersebut. Kalau nggak dilanggar gimana? Dosa apa enggak? Iya, kalau tidak dilanggar nggak dosa, karena sholat malam hukumnya sunnah. Tapi dia akan banyak kehilangan kebaikan. Bagaimana tidak? Sholat malam termasuk di antara amalan yang istimewa. Ya, bagaimana tidak ketika bulan Ramadan dia nggak terawehan? Masa sudah terlanjur sumpah ya gitu, langgar. Loh, nanti saya bayar kafarah, konsekuensi. Sudah jadi konsekuensi. Makanya jangan bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Pastikan dulu isi sumpah Anda itu baik dan benar. Anda sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita bersumpah untuk meninggalkan perkara yang disunnahkan, maka disunnahkan pula kita untuk melanggarnya. Kemudian, wa man halafa ala fi'lin muharramin wajabal hintsu. Barang siapa bersumpah untuk melakukan keharaman, wajib untuk melanggarnya. Demi Allah aku akan melakukan dosa, dan itu termasuk yang diharamkan, maka wajib dilanggar. Wajib dilanggar. Au ala fi'lin makruhin, atau bersumpah untuk melakukan yang dimakruhkan, hal yang dibenci. Ada hal yang dibenci, lalu dia bersumpah, demi Allah saya akan melakukan ini, padahal itu makruh. Maka ustuhibba al-hintsu, dianjurkan untuk dilanggar. Wa ammal mubahu, adapun hal yang mubah, fayambaghi fihi hifdzul yamin anil hintsi. Kalau sumpah itu perkara yang mubah, maka sepatutnya hifdzul yamin, menjaga sumpah itu anil hintsi, agar tidak dilanggar. Apa contohnya bersumpah dalam perkara yang mubah? Mubah loh ya, betul-betul mubah, tidak ada sedikit pun unsur keharaman atau sesuatu yang dimakruhkan, yang memudaratkan kita lah. Minum kopi, demi Allah saya tidak akan minum kopi. Bagi orang, perhatikan, bagi orang yang dia itu mendapatkan manfaat dengan minum kopi, berarti bersumpah seperti itu makruh hukumnya. Ya, dia kalau minum kopi itu ada dampak baiknya. Tentu kita membahas secara asal dan tidak berlebihan loh ya. Dalam suatu momen saya kalau minum kopi itu ada dampak baiknya atau ada efek positif. Ya, ketika mungkin butuh fokus belajar atau butuh fokus mengerjakan sesuatu, alhamdulillah dengan kopi ini membantu. Nah, kemudian dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan minum kopi.
Nah, ini berarti akan kehilangan dia kebaikan yang didapatkan dari kopi dengan izin Allah. Berarti dia melakukan perbuatan yang dibenci. Hal yang bermanfaat baginya justru dia bersumpah untuk tidak meminumnya. Maka dianjurkan untuk dibatalkan. Wallahu alam, ya. Yang benar-benar mubah, tidak ada sedikit pun kerugian yang kita dapatkan. Demi Allah, saya tidak akan datang ke kota B, misalkan. B banyak, Bu, ya. Kita ke sana nggak ke sana, ya ndak ada untung ruginya gitu ya. Saat ini misalkan. Ya, hal yang mubah, datang ke sana boleh, nggak datang ke sana juga boleh, tidak ada sedikit pun kerugian. Maka kalau memang ini yang kita ucapkan dengan sumpah kita, seharusnya dijaga. Artinya jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Ya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yustadallu bihadhil ayah, dan dijadikan dalil, diambil dalil dengan ayat ini, alal qa'idatil masyhurati, suatu kaidah yang masyhur, kaidah yang terkenal, annahu, bahwasanya, idza tazahamatil masalihu, apabila kemaslahatan itu tazahamat, berdesak-desakan. Artinya kalau kemaslahatan itu berkumpul, berbarengan, quddima ahammuha, maka didahulukan yang paling penting. Didahulukan yang paling penting. Nah, perhatikan, al-masalih, kemaslahatan apabila berdesak-desakan, maksudnya apabila ia itu bertemu bersama dan tidak bisa dikerjakan dua-duanya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya, itu metode al-jama'. Apa itu? Dikumpulkan dan dikerjakan bersamaan. Nah, itu tidak ada masalah. Ini maslahat, bisa dikerjakan dua-duanya? Bisa. Ya. Tapi kalau tazahamat itu berdesak-desakan. Yang namanya desak-desakan, kita ambil contoh, ada mobil dua berada di tengah-tengah jalur mau masuk ke pintu tol. Bisa nggak dua-duanya masuk bareng? Jalur pintu tol tahu ya, hanya satu mobil. Nah, ini namanya tazahamat, berdesak-desakan. Mau tidak mau harus milih salah satu duluan, mana yang ngalah, kan gitu ya. Nah, ini namanya tazahamat. Dua maslahat bertemu dan tidak bisa berjalan bersama, maka quddima ahammuha, didahulukan yang paling penting. Maka penerapannya di dalam ayat ini, perhatikan, fahuna tatmimul yamini maslahatun. Di sini menyempurnakan sumpah itu kemaslahatan. Benar? Kita menjalankan sumpah ini maslahat enggak? Sudah menyebut nama Allah secara asal, ya harus dijaga. Melanggar sumpah itu madarat secara asal. Namun wamtithalu awamirillah fi hadhil asya, menjalankan perintah-perintah Allah pada kondisi-kondisi ini, maslahatun akbaru min dzalik, ini kemaslahatan yang lebih besar dari sekedar menjalankan sumpah. Faquddimat lidzalik, maka didahulukan, yaitu maslahat yang lebih besar tersebut. Karena nggak bisa bertemu, menjalankan sumpah atau
mengerjakan kewajiban. Nah, contohnya tadi ada orang bersumpah tidak akan puasa Ramadan. Ada orang bersumpah tidak akan puasa di bulan Ramadan. Kalau dia menjalankan sumpahnya, maka konsekuensinya dia nggak puasa. Tapi kalau dia puasa, berarti dia melanggar sumpahnya. Menjalankan sumpah maslahat, puasa di bulan Ramadan maslahatnya lebih besar, maka didahulukan puasa di bulan Ramadan meskipun berkonsekuensi melanggar sumpah. Ini kaidah yang masyhur. Kalau dua kebaikan tidak bisa dikerjakan bersama, maka didahulukan yang lebih utama. Thumma khatamal ayata bihadzainil ismainil karimaini. Kemudian Allah menutup ayat dengan dua namanya yang mulia. Faqala wallahu sami', ay li jami'il aswat. Allah mendengar segala suara. Alimun bil maqasidi wan niyat, dan Allah itu alim, maha mengetahui bil maqasid, maksud, wan niyat, dan niat-niat seseorang. Wa minhu, dan dari nama ini pula, sima'uhu li aqwalil halifin, Allah maha mendengar ucapan orang-orang yang bersumpah. Nah, ya, demi Allah saya akan melakukan ini, udah diucapkan, lalu dia merasa nggak ada yang dengar ya, kalau saya langgar kan nggak ada yang tahu, maka wallahu sami', Allah mendengar. Allah mendengar apa yang engkau sumpahkan, Allah sudah mendengarnya meskipun orang lain tidak mendengar. Nah ini, wa ilmuhu bimaqasidihim, dan Allah juga mengetahui maksud-maksud mereka. Apa maksud dari sumpah yang kau ucapkan tadi? Allah maha tahu. Apakah kamu serius, bercanda, atau menjadikan bahan guyonan? Allah tahu kok. Kenapa kamu bersumpah tidak mau berpuasa Ramadan? Kenapa kamu bersumpah mau meninggalkan kewajiban? Kenapa engkau bersumpah mau melakukan kemaksiatan? Allah maha tahu. Hal hiya khairun am syarr? Allah tahu apakah maksud-maksud mereka itu baik atau buruk. Wa fi dhimni dzalik, dan di dalam kandungan hal tersebut, at-tahdziru, peringatan, min mujazatihi, akan balasan Allah. Karena Allah mendengar sumpah kalian, Allah tahu isi hati kalian, maka Allah akan membalas apa yang kalian lakukan. Wa anna a'malakum wa niyatakum qad istaqarra ilmuha indahu, dan bahwasanya amalan-amalan kalian dan niat-niat kalian itu telah tetap pada ilmu Allah, atau pada ilmu tentang hal tersebut, indahu, di sisi Allah. Artinya Allah sudah tahu tentang amal dan niat kalian tersebut, maka kalian harus siap untuk dibalas sesuai dengan niat dan amal kalian. Nah, ini pembahasan dari ayat yang ke-224. Intinya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara asal kita harus betul-betul menjaga sumpah jika itu terlebih mengandung kebaikan. Ya, apabila itu mengandung kebaikan, kita jaga sumpah itu, jangan dilanggar. Namun apabila kita terlanjur bersumpah dengan sesuatu yang buruk, atau kita bersumpah dengan sesuatu yang ternyata ada hal yang lebih baik, maka jangan sampai sumpah kita itu menghalangi kita untuk berbuat baik. Bagaimana caranya? Langgar sumpah tersebut, bayar kafarah, lalu kita kerjakan yang lebih baik.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ayat 225. Silakan. Barakallahu fiik. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian dengan sebab sumpah yang tidak dimaksudkan, sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi Allah menghukum kalian dengan apa yang diniatkan oleh hati-hati kalian, apa yang disengaja oleh hati-hati kalian, apa yang diusahakan oleh hati-hati kalian. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini masih terkait dengan sumpah. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sumpah-sumpah yang tidak dimaksudkan, tidak disengaja, bukan karena niat yang disengaja, atau karena mungkin keceplosan, atau mungkin salah ingat, atau mungkin apalah itu, maka Allah tidak akan menghukum kita dengan sebab sumpah yang tidak dimaksudkan tersebut. Akan tetapi Allah menghukum sumpah yang kita ucapkan yang betul-betul didasari oleh niat sengaja kita. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ay la yu'akhidhukum bima yajri ala alsinatikum, yaitu Allah tidak menghukum kalian apa yang telah terucap pada lisan-lisan kalian minal aimanil laghiyah, berupa sumpah-sumpah yang tidak bermakna, allati yatakallamu bihal abdu, yang diucapkan oleh seorang hamba min ghairi qasdin minhu, bukan karena maksudnya, wala kasbi qalbin, bukan karena disengaja oleh hatinya. Jadi betul-betul itu sabqul lisan, apa? Keceplosan, atau kurang fokus antara apa yang mau diucapkan dengan yang ada di pikiran, tidak sinkron. Maunya itu bilang A tapi yang keluar B. Ya. Ketika ditanya, kamu yang mencuri. Demi Allah, aku mencurinya gitu. Maksudnya aku bukan yang mencuri, tapi ngomongnya aku yang mencuri. Misalkan ini, ya, demi Allah bukan aku pelakunya, maksudnya gitu. Tetapi yang terucap demi Allah aku pelakunya. Nah ini tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, dari mana kita tahu? Ya kita nggak bisa tahu. Makanya Allah di ayat yang sebelumnya mengatakan wallahu sami'un alim. Allah mendengar, Allah tahu. Allah mendengar ucapanmu itu sebenarnya salah, dan Allah tahu sebenarnya yang ada di pikiranmu itu bukan seperti itu. Ya, walakinnaha jarat ala lisanihi, akan tetapi ucapan itu terucap atau berjalan pada lisannya. Kaqaulir rajuli fi ardi kalamihi,
seperti seseorang ketika dia mengucapkan atau ardi kalamihi, memaparkan, ya, ketika dia memaparkan ucapannya, la wallahi, tidak demi Allah, wa bala wallahi, bahkan iya demi Allah. Jadi seringkali mengucapkan tidak demi Allah, iya demi Allah, padahal salah. Harusnya tidak tapi ngomong iya, harusnya iya tapi ngomong tidak. Ya. Wa kahalifihi ala amrin madin yadhunnu sidqa nafsihi, atau seperti ia bersumpah atas perkara yang telah berlalu dan dia mengira apa yang dia ucapkan itu benar. Yadhunnu, dia mengira, sidqa nafsihi, kejujuran dirinya, ya. Ada orang yang lupa dalam suatu peristiwa, lalu dia mengatakan, bersumpah, wallahi ana lihat. Kamu lihat kemarin kejadian, wallahi ana lihat, padahal dia nggak lihat, cuman dia dapat informasi, misalkan seperti itu, ya. Dia dapat cerita tentang suatu peristiwa dan itu sudah lama terjadi. Nah, ketika ada yang mengungkit, dia langsung bersumpah, demi Allah saya lihat, padahal dia nggak lihat. Nah, ini kan kekeliruan, padahal sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak akan menghukumnya. Wa innamal mu'akhadatu ala ma qasadahul qalbu, sesungguhnya al-mu'akhadah, hukuman itu, ala ma qasadahul qalbu, ditimpakan pada apa yang dimaksud oleh hati. Serius memang betul-betul ingin dusta misalnya, ya, orang tidak lihat tapi dia bersumpah mengatakan, demi Allah saya melihatnya dulu, padahal dia sadar dia nggak lihat, bukan karena lupa, bukan karena salah sangka, tapi sengaja ingin berdusta. Wa fi hadza dalilun ala tibaril maqasidi fil aqwal. Di dalam hal ini terdapat dalil ala tibaril maqasid, dianggapnya maksud itu fil aqwal, dalam ucapan. Artinya ucapan itu tidak semata-mata dihukumi sesuai dengan zahirnya, tetapi terkadang ucapan itu juga harus dilihat maksudnya, maksud dan tujuannya, meskipun ada pengecualian. Apa itu? Dalam masalah nikah, talak, dan rujuk. Nikah, talak, dan rujuk itu tidak bisa dipermainkan. Nggak ada alasan, saya nggak sengaja nikahkan anak saya, saya cuman bercanda kok mencerai istri saya. Nggak bisa, karena Nabi SAW mengatakan apa? Salasatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 urusan, 3 perkara yang seriusnya itu dianggap serius, bercandanya juga dianggap serius. Apa? An-nikah, wat talak, war raj'ah. Nikah, talak, dan rujuk. Ya. Jadi kalau ada orang tua nih mengatakan kepada temannya, saya nikahkan kamu dengan putri saya, fulanah. Langsung disalami sama temannya, saya terima nikahnya. Ya jadi. Ya, loh, kalau putrinya mau itu urusan nanti, yang penting nikahnya sah. Ya, yang penting nikahnya sah, ada saksi, kemudian mahar bisa nyusul mahar. Wali, ini wali sendiri yang ngomong. Ya, saya tadi cuma bercanda. Oh enggak, itu misalnya ya, yang temannya tadi enggak. Bercanda pun ya tetap jadi. Adapun selain masalah nikah, talak, dan rujuk ini, maka kita harus mempertimbangkan atau betul-betul menganggap
apa yang dimaksud di dalam hati. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekaligus mengisyaratkan kepada kita pentingnya tabayyun. Seringkali kita mendengar berita fulan mengatakan demikian dan demikian, lalu kita langsung memvonis, oh berarti dia seperti itu. Langsung kita apa? Membawa kepada buruk sangka. Langsung kita yang menjustifikasi, oh berarti dia orangnya seperti itu. Padahal belum tentu apa yang dia maksudkan seperti yang kita pikirkan. Ya, kita bawa dulu, kemarin kamu ngomong seperti ini katanya. Oh maksud saya seperti ini loh, saya salah ngomong kemarin. Atau ada hal yang belum saya sampaikan atau apa. Terlepas dari dia beralasan atau tidak, yaitu pengakuannya, dan itu harus diterima. Makanya Allah Maha Tahu. Maka dari itu kalau ternyata dia benar-benar memang salah ucap atau salah menyusun kata atau salah memilih bahasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukumnya dengan apa yang telah ia ucapkan, apalagi dengan sumpah tadi. Maka kita betul-betul harus mempertimbangkan niat. Apa maksud dari ucapanmu? Kan gampang kita tabayun seperti itu. Kamu ngomong seperti ini maksudnya apa? Karena dipahami oleh orang seperti ini loh. Ya. Nah ini, wallahu ghafur, dan Allah itu maha pengampun, liman taba ilaih, bagi yang bertaubat. Ketika dia sadar, ya Allah salah ngomong saya, maka Allah maha pengampun. Halimun santun biman asahu, menyantuni orang yang bermaksiat kepadanya. Haitsu lam yu'alijhu bil 'uqubah, di mana Allah tidak segera menghukumnya. Wong salah omong, ya, sumpahnya mengandung maksiat, tetapi itu bukan niatnya. Itu bukan niatnya, tapi sudah terucap, keceplosan. Maka Allah Halim, Allah santun. Orang yang tidak sengaja berbuat maksiat, Allah tidak hukum dengan segera. Bal halima anhu wa satara wa safah, bahkan Allah santun kepadanya, menutupinya dan memaafkannya. Ma'a qudratihi alaihi, bersamaan dengan Allah itu mampu untuk menghukumnya. Wa kaunihi baina yadaihi, secara langsung di hadapannya. Kalau Allah mau, Allah langsung menghukum orang yang salah ucap tadi. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga harus betul-betul memperhatikan ucapan-ucapan saudara kita. Jangan gegabah untuk kita putuskan, kita simpulkan sesuai dengan dhon, prasangka kita. Iyyakum wadh-dhon, hati-hati kalian dari berprasangka. Fa innahu akdabul hadis, karena itu adalah ucapan yang paling dusta. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la tadhunnanna kalimatan kharajat min akhika su'an wa anta tajid lahu minal khairi mahmalah. Ya, janganlah engkau sekali-kali berprasangka terhadap apa yang keluar dari lisan saudaramu dengan prasangka buruk, sedangkan engkau masih bisa membawanya pada prasangka baik. Ya, ini adab seorang muslim yang harusnya diamalkan. Namun sekali lagi,
Setan betul-betul ingin menggelincirkan ya kita semua sehingga kita itu lebih mudah berburuk sangka daripada berbaik sangka. Wallahu alam, nas'alullah as-salamah. Taib. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 226 227. Silakan. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi orang-orang, yaitu para suami yang mengila istri-istri mereka, maka masa penantiannya adalah 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka para suami itu kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa, tetapi kalau para suami itu bertekad untuk menceraikan, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya ini masih ada kaitannya dengan sumpah. Meskipun tidak disebutkan di dalam ayat secara langsung sumpah, tetapi sumpah ini sudah terkandung di dalam istilah ila. Ya. Lilladzina yu'luna. Yu'luna itu mengila. Ala yu'li ilaan. Ikut wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Apa ila? Ila itu seorang suami bersumpah tidak mengumpuli istrinya. Itu namanya apa? Ila. Demi Allah saya tidak akan jima dengan istri saya. Demi Allah saya tidak akan mencampuri istri saya. Itu namanya ila. Nah perhatikan, ini sumpah yang wajib dijalankan atau wajib dibatalkan atau bagaimana? Boleh dibatalkan, boleh dilanjutkan. Nah, di sini syariat Islam mengatur. Seorang suami boleh tidak mengumpuli istrinya maksimal 4 bulan. Makanya di sini tarabbusu arba'ati ashhur. Masa penantian itu 4 bulan. Masa tenggang waktu itu 4 bulan. Sehingga kalau ada seorang suami bersumpah, demi Allah saya tidak akan mengumpuli istriku selama 4 bulan, maka itu sumpah yang boleh untuk dijalankan. Kalau dia melanggarnya sebelum 4 bulan, maka dia membayar kafarah. Tapi kalau dia tidak melanggarnya sampai 4 bulan, maka
ada keutamaan yang dia dapatkan, yaitu tetap menjaga sumpahnya. Dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, ya istri tidak bisa menuntut, karena memang ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Taib. Jadi ila itu kesimpulannya apa? Seorang suami bersumpah tidak mengumpuli istrinya. Cuman dalam jangka waktu berapa lama? Nah, ini akan dibahas. Berkata al-mu'allif rahimahullah, wa hadza minal aimanil khassati bil zaujah. Ini adalah sumpah yang khusus hanya dimiliki laki-laki atau seorang bizaujah terhadap istri, afwan. Maksudnya aiman al-khassah bizaujah. Sumpah yang khusus hanya ditujukan kepada istri. Berarti sumpah yang hanya diucapkan suami ditujukan kepada istri. Fi amrin khas, pada perkara khusus. Wa huwa halfuz zaujah atau halifuz zauji, yaitu sumpah seorang suami ala tarki wad'i zaujatihi, untuk tidak mengumpuli istrinya mutlaqan, secara mutlak, tanpa jangka waktu tertentu, tanpa syarat tertentu, au muqayyadan, atau dengan ikatan, bi aqal min arba'ati ashhur, kurang dari 4 bulan, au aktsar, atau lebih dari 4 bulan. Faman ala min zaujatihi khassah, maka siapa yang mengila istrinya secara khusus, fa in kana liduni arba'ati ashhur, kalau itu di bawah 4 bulan, fa hadza mithlu sairil aiman, maka ini seperti sumpah yang lain. Ya, kalau boleh kita mengikuti penjelasan sebelumnya, ini sumpah yang mubah. Sumpah yang mubah, bersumpah tidak mengumpul istrinya kurang dari 4 bulan. Demi Allah saya tidak akan mengumpuli istri saya 1 pekan misalkan seperti itu, ya. In hanatha kaffara, kalau dia melanggar wajib membayar kafarah. Walaysa li zaujatihi alaihi sabilun, dan bagi istri tidak memiliki jalan apapun, ya istri nggak berhak nuntut. Li'annahu milkuhu arba'atu ashhur, karena memang ila ini adalah milik suami selama 4 bulan. Ya mungkin hak suami selama 4 bulan. Wa in kana abadan, nah ini perhatikan. Tapi kalau ilaknya itu selamanya, sumpah tidak mengumpuli istri tanpa ada batas waktu. Kalau batas waktunya di bawah 4 bulan, maka jalankan sumpah itu. Tapi kalau melanggar, ya bayar kafarah. Ya. Tapi kalau lebih dari 4 bulan, au muddatan tazidu ala arba'ati ashhur, ya, atau selamanya atau lebih dari 4 bulan. Demi Allah saya tidak akan mengumpul istri saya selamanya, atau demi Allah saya tidak akan mengumpul istri saya selama 5 bulan atau 4 bulan 10 hari misalkan. Duribat lahu muddatu arba'atu ashhur min yaminihi, maka ditetapkan sumpah ini hanya berlaku 4 bulan sejak dia mengucapkannya. Artinya nggak dianggap yang lebih dari 4 bulan tersebut, tidak dianggap. Apalagi kalau tadi selamanya, maka setelah batas 4 bulan harus ada keputusan. Mau diteruskan pernikahannya, kumpuli istrimu, atau kamu ceraikan. Nah berarti kesimpulannya ilah ini sebenarnya adalah menggantung nasib istri, karena nggak dikumpuli,
Kalau itu masih sebelum 4 bulan, ya ini masih, ya bisa kita katakan masih proses lah, masih proses, belum cerai. Kalau tidak ada lafaz talak, belum cerai. Allah memberikan batasan, digantung nasibnya berapa lama? 3 bulan. Ya, ini masih menggantung. Ketika sudah 4 bulan harus ada keputusan. Makanya tidak boleh mengilak lebih dari 4 bulan. Nah, jadi kalau ada yang bersumpah tidak mengumpuli istri selamanya atau lebih dari 4 bulan, maka ditetapkan batasannya hanya 4 bulan. Ittalabat zaujatuhu dzalik, apabila terlebih kalau istrinya menuntut hal tersebut. Sudah 4 bulan mas, ini saya mau diapakan nih? Li'annahu haqqun laha, karena setelah 4 bulan istri berhak menuntut haknya. Fa idza tammat umira bil fai'ah, kalau sudah sempurna 4 bulan maka si suami diperintah untuk fai'ah, kembali. Wa huwal wat'u, dan itu cukup dengan mengumpuli istri. Fa in wati'a, kalau dia sudah mengumpuli istrinya, fala syai'a alaihi, maka tidak ada konsekuensi apa-apa, tidak ada hukuman, tidak ada denda, tidak ada kafarah. Illa kafaratul yamin, afwan, tidak ada salah saya, fala syai'a alaihi illa kafaratul yamin. Kalau dia sudah mengumpuli istrinya, maka tidak ada apa-apa kecuali membayar apa namanya itu, kafarah yamin, kafarah sumpah. Kenapa? Karena dia kan bersumpah selama-lamanya. Baik ya, kita perhatikan, seorang suami ya bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya selamanya, atau bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya lebih dari 4 bulan. Ketika sudah sampai 4 bulan, sumpah kan masih berlaku ini. Sumpah masih berlaku, karena apa? Sumpahnya selamanya, atau 5 bulan lah, 6 bulan lah. Ini masih 4 bulan, berarti belum bisa dibatalkan kan? Belum bisa dibatalkan, tapi wajib dibatalkan. Kalau mau kembali, nah perhatikan, kalau mau kembali wajib dibatalkan. Kecuali nggak mau kembali. Kalau nggak mau kembali wajib talak. Ya dia masih menjalankan sumpahnya. Ini kita bahas yang kembali dulu ya. Setelah 4 bulan, istrinya tanya, gimana nasib saya ini? Ya udah dek, saya kembali. Ya kalau kembali harus kumpul. Setelah itu bayar kafarah. Itu maksud dari fala syai'a alaih, dia tidak berdosa. Karena memang Allah memberikan batas waktu 4 bulan untuk menggantung nasib istrinya. Cuman karena dia telah bersumpah selamanya atau lebih dari 4 bulan, maka wajib dilanggar. Itu maksud dari fala syai'a alaihi illa kafaratul yamin. Tidak ada konsekuensi apapun baginya kecuali membayar kafarah sumpahnya, melanggar sumpahnya. Fa inim tana'a, tapi kalau dia tidak mau kembali setelah 4 bulan, ternyata dia tidak niat kembali, ujbira 'ala talaq, maka dia dipaksa harus menceraikan. Fa inim tana'a, tapi kalau dia nggak mau menceraikan, ayo ceraikan istrimu. Enggak mau saya. Ya, maka talaqa alaihil hakim, hakim yang mentalak atas suaminya. Maksudnya hakim yang memutuskan. Ya, jadi suami ini tidak mau mengucapkan cerai, kemudian juga tidak mau kembali pada istrinya. Dia pengennya pokoknya gantung terus.
Maka hakim yang mengambil keputusan suami dianggap telah menceraikan. Walakin al-fai'ah war-ruju' ila zaujatihi ahabbu ila Allah Ta'ala. Tetapi kembali dan rujuk kepada istri itu lebih dicintai Allah. Walihada qala, karenanya Allah berfirman, fa in fa'u ay raja'u ila ma halafu ala tarkihi. Kalau mereka raja'u, kembali pada apa yang telah mereka sumpahi untuk meninggalkan istri, tidak berkumpul dengan istri, wa huwal wata', yaitu berkumpul, fa innallaha ghafur, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yaghfiru lahum ma hasala minhum minal halif, Allah mengampuni apa yang telah, yaitu mereka para suami sumpahkan, bisababi ruju'ihim, dengan sebab suami kembali kepada istrinya. Rahimun, Allah itu rahim, haitsu ja'ala li aymanihim kafaratan wa tahillatan. Allah sayang di mana Allah menjadikan sumpah-sumpah mereka itu ada kafarahnya. Melanggar sumpah membayar kafarah dan menjadi halal. Walam yaj'alha lazimatan lahum, Allah tidak menjadikan sumpah itu suatu kelaziman yang enggak boleh dilanggar. Bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan kafarah bagi sumpah yang dilanggar, mau apa kita? Ya, dosa akan terus menghantui kita. Melanggar sumpah tidak ada kafarahnya. Dan makna kafarah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai penebus atas kesalahan kita. Jadi kalau orang bersumpah lalu dilanggar, lalu dia membayar kafarah, nggak dosa dia. Ya, karena dia sudah menebus dosanya dengan membayar kafarah tadi. Nah, ini bentuk rahim atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, haitsu kemudian ghaira qabilatan lil infikak, di mana tidak menerima yang namanya al infikak, yaitu pisah. Wa rahimun bihim aidan, dan juga Allah merahmati mereka pula, haitsu fa'u ila zaujatihim, di mana mereka bisa kembali kepada istri mereka, wa hannu alaihim wa rahimuhun, ya, mereka para suami bisa mengasihi istri mereka dan menyayangi istri-istri mereka. Nah, ini yang lebih baik. Jadi setelah masa 4 bulan maka diminta kepastiannya. Bagaimana nasib istrimu? Saya ingin kembali. Alhamdulillah, ini yang paling baik. Namun wa in azamut talaq, tetapi kalau suami bertekad untuk talak, ai imtana'u minal fai'ah, mereka tidak mau kembali, fakana dalika dalilan ala raghbatihim anhun, maka ini adalah dalil bahwa suami sudah tidak mencintai istrinya, wa adami iradatihim li azwajihim, sudah tidak menginginkan istrinya, wa hadza la yakunu illa azman ala talaq, dan ini tidak terjadi kecuali kalau memang sudah bertekad untuk talak. Fa in hasala hadzal haqqul wajibu minhu mubasyaratan, ya, maka ini fa in hasala hadza al haqqul wajibu minhu mubasyaratan, kalau ini terjadi, maksudnya tekad untuk talak ini ada, al-haqqul wajib, maka hak yang wajib ditunaikan bagi suami adalah mubasyarah, segera ceraikan istrimu. Wa illa ajbarahul hakimu alaihi aw qama bih, kalau suami sudah tidak mau menceraikan istrinya, maka dipaksa oleh hakim atau hakim yang menceraikannya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi 4 bulan ini betul-betul deadline. Kalau ada
nasib pernikahan yang menggantung. Menggantung dalam artian suami istri sudah tidak berkumpul selama 4 bulan. Maka istri berhak meminta kepastian. 4 bulan nih, bagaimana nasib saya? Yang lebih baik kembali kumpul, lalu setelah itu tidak ada apa-apa. Kalau dia bersumpahnya selamanya atau lebih dari 4 bulan, bayar kafarah sumpah. Ya, bayar kafarah sumpah. Taib. Kalau misalkan suami bersumpah, demi Allah saya tidak akan mengumpuli istri selama 1 pekan, cuman 1 pekan. Tapi ternyata hubungan ini berlanjut mengambang sampai 4 bulan. Akhirnya istrinya tanya, "Mas, sampean dulu janji 1 pekan, iki sudah 4 bulan. Gimana nasibnya ini? Nasib saya, nasib pernikahan kita." Kalau suami kembali itu yang lebih baik. Apakah suami wajib membayar kafarah? Tidak. Semuanya kan cuman 1 pekan. Langsung kumpuli, selesai, tidak ada bayar kafarah. Ya, seperti itu. Tapi kalau sumpahnya itu lebih dari 4 bulan atau bahkan selama-lamanya, maka setelah 4 bulan wajib dipastikan, ditentukan kembali atau cerai. Kalau kembali wajib kumpul, bayar kafarah. Tapi kalau cerai harus segera diucapkan, talak istrimu, dan tidak perlu membayar apa? Kafarah, karena dia memang tidak mengumpul istrinya karena mau dicerai kok. Fa innallaha sami'un alim, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Fihi wa'idun, di dalamnya terdapat peringatan, wa tahdidun, dan ancaman. Liman yuhlifu hadzal halif, bagi yang bersumpah dengan sumpah ini. Apa namanya? Ila. Wa yaqsudu bidzalikal madharata wal masyaqah, dan dia memaksudkan hal itu untuk memadaratkan dan memperberat istrinya. Niatnya apa? Mengila istri. Kalau mau berpikir, kalau mau menyendiri, kalau mau maksimal 4 bulan. Maksimal 4 bulan. Kita break dulu ya, misalkan kita masih suami istri tapi saya pengen tenang dulu, maksimal 4 bulan. Tapi kalau niatnya ingin menggantung nasib istri lebih dari 4 bulan, Allah tahu. Wa yustadallu bihadzal ayati, dan dijadikan dalil, diambil dalil dari ayat ini, ala annal ila khasun bizaujah, bahwasanya ila itu khusus ditujukan kepada istri. Maksudnya suami yang memiliki hak seperti ini. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, min nisaihim, yaitu mengila istri-istri mereka. Wa ala wujubil wad'i fi kulli arba'ati asyhurin marratan. Nah ini ya, perhatikan ya, dijadikan dalil di dalam ayat ini bahwa wajib bagi suami untuk mengumpuli istrinya minimal 4 bulan sekali. Minimal 4 bulan sekali. Ya. Li'annahu ba'dal arba'ati yujbar, karena setelah 4 bulan dia dipaksa untuk memutuskan, imma 'alal wad'i, kumpul lagi, au 'alal talaq, atau ceraikan. Wala yakunu dzalika illa litarkihi wajiban, dan itu tidak terjadi karena ia meninggalkan yang wajib. Pertanyaannya, kalau suami memang melakukan hal seperti itu, gimana istrinya? Ini yang agak rumit Bu ya, karena begini.
Nah, pasrah. Itu jawaban terbaik. Suami ini minimal yang wajib hanya mengumpuli sekali selama 4 bulan. Berarti seakan-akan kalau selama 4 bulan sudah dikumpuli sekali, seakan-akan ya sudah cukup. Istri tidak bisa menuntut lebih dari itu. Seakan-akan seperti itu. Ya. Maka wallahu a'lam bishawab, ini termasuk perkara yang cukup rumit ya. Apakah, maksud saya gini, apakah boleh istri tidak tidak bisa menerima seperti ini sehingga menuntut cerai? Nah ini, kalau tidak dinafkahi lahir dan batin sama sekali, ya. Tapi ini dinafkahi lahir dan batin 4 bulan sekali. Apakah ini sudah memenuhi persyaratan untuk menuntut cerai? Wallahu a'lam bishawab, ini masalah yang cukup berat ya. Nah, saya maunya lebih dari itu misalkan. Suami mengatakan, lu kan paling enggak 4 bulan sekali, sudah saya penuhi loh. Nafkah lahir saya kasih belanja tiap bulan, nafkah batin 4 bulan sekali, wis cukup kan? Ya. Meskipun wallahu a'lam bishawab ya harusnya lelaki yang ingin lebih kan? Ya. Nah, mungkin ini terjadi pada wallahu a'lam pasangan-pasangan yang mungkin sudah lanjut ya. 4 bulan sekali syukur-syukur gitu ya. Mungkin loh ya. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ini termasuk di antara salah satu syariat Islam yang ya setidaknya perlu kita ketahui ya. Ada istilahnya menggantung nasib istri, itu maksimalnya 4 bulan. Lebih dari itu harus diputuskan. Ya, kembali, tidak perlu nikah ulang ya, cukup kumpul lagi dengan istri, maka sudah selesai urusannya. Atau kalau tidak mau kumpul, tidak mau kembali, harus diceraikan. Tidak boleh menggantung nasib istri lebih dari 4 bulan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, fadhal silakan. Nggih. Iya, namanya sumpah ya harus diucapkan demi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Istri ya tidak harus mendengar. Kalau suami sudah mengilak, ditanyakan, loh kok kenapa ini mas? Ya saya sudah mengilak kamu. Ya sudah, diterima. Adapun saat bersumpahnya, wallahu alam, setahu saya tidak harus mendengar. Karena bisa jadi ya kita melihat keanehan, loh kok dingin suami ini. Kenapa mas? Ternyata dia ngomong, saya sudah mengilak kamu selama sepekan. Sampai kapan? Nah, sampai kapan? Nah, tergantung suaminya. Dulu ketika sumpah berapa lama? Kalau selama-lamanya ya nanti 4 bulan harus diputuskan dan dia harus membayar kafarah. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.